Aku dijodohkan oleh ayahku dengan ustadz, namun ia tak pernah menyentuhku sejak malam pertama pernikahan. Malam itu hujan rintik-rintik turun di luar, membawa aroma tanah basah yang menyelimuti rumah sederhana ini. Sudah setahun aku menjalani kehidupan sebagai seorang istri, tapi di balik kehangatan dan kenyamanan yang dilihat orang-orang di sekitarku, ada sesuatu yang tidak pernah tersentuh di dalam rumah ini. Itu adalah cinta dan kemesraan hubungan rumah tanggaku. Aku memeluk diriku sendiri di dalam kamar, berpikir tentang malam-malam yang berlalu tanpa sentuhan. Tanpa perhatian fisik dari Ali suamiku, rasanya seperti aku diabaikan, bahkan tak dianggap. Namun apa sebenarnya yang dirasakan Ali, aku juga tidak tahu. Mengapa pria yang begitu sabar dan bijaksana dan paham dalam agama ini tidak pernah sekalipun mencoba mendekatiku sebagai istrinya. Namun jawaban itu akhirnya terungkap dan ketika aku mengetahui alasannya, air mataku tak terbendung. Oh ya, perkenalkan namaku Sania. Sebelum pernikahanku dengan suamiku terjadi, hidupku benar-benar berbeda. Aku adalah gadis kota yang bebas tanpa banyak beban. Selalu menjalani hari dengan keceriaan serta kebebasan yang rasanya tak ada batasnya. Kehidupan di kota memberikanku banyak kesempatan dan aku merasa bisa mencapai apapun yang kuinginkan. Teman-temanku adalah orang-orang yang berkelas. Kami menghabiskan waktu di kafe-kafe mewah, mendiskusikan tren baru, atau merencanakan liburan. Aku terbiasa dengan kehidupan yang selalu terasa glamor, di mana segala sesuatu bisa kudapatkan dengan mudah. Di sisi lain ada Rangga, pria yang sudah menjadi pacarku selama hampir 3 tahun. Dia adalah sosok yang tampan, ambisius, dan penuh perhatian. Rangga bekerja di perusahaan besar dengan posisi yang cukup bergengsi, dan dia selalu memastikan bahwa aku mendapatkan semua yang kuinginkan. Kami telah merencanakan masa depan bersama, pernikahan yang megah, rumah besar, dan hidup bahagia dengan segala kemewahan yang kami impikan. Aku tak pernah ragu sedikit pun bahwa Rangga adalah pria yang akan menjadi suamiku. Kami sudah membicarakan masa depan berulang, dari tempat kami akan tinggal hingga bagaimana kami akan membesarkan anak-anak kami nanti. Aku ingat suatu malam di sebuah restoran, Rangga bahkan sudah membicarakan cincin pertunangan yang akan ia berikan kepadaku. Hatiku dipenuhi dengan harapan dan kebahagiaan saat itu. Segala sesuatu tampak sempurna, namun semuanya berubah dengan cepat ketika ayahku memutuskan sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sesuatu keputusan yang membuatku merasa seperti jatuh dari puncak kebahagiaan. Ayah ingin kamu menikah dengan Ali, kata ayahku dengan suara datar namun penuh ketegasan yang tak bisa kubantah. Dia adalah anak dari teman ayah. Keluarganya sangat berjasa dalam hidup kita. Sudah lama mereka menolong kita dan sekarang waktunya kita membalas budi. Aku terdiam, merasa seperti ditikam dari belakang. Aku tidak bisa menerima apa yang kudengar. Pernikahan dengan Ali, seorang ustaz sederhana yang bahkan tidak pernah kutemui sebelumnya. Aku tidak tahu banyak tentang Ali, selain fakta bahwa dia lulusan pesantren dan berasal dari desa yang jauh berbeda dari lingkungan kehidupanku. Bukan hanya kepribadian, bahkan latar belakang kehidupan kami bagaikan langit dan bumi. Sementara aku hidup dengan segala kemewahan kota, Ali tumbuh dengan kesederhanaan desa. Ayah, aku sudah punya Rangga, aku sudah punya rencana hidup. Kenapa aku harus menikah dengan pria yang tidak kucintai? Protesku dengan suara gemetar. Mencoba mencari celah untuk menolak keputusan itu. Ayah menatapku dengan sorot mata yang tegas namun sedikit sayu. Sania, pernikahan bukan hanya soal cinta. Ini soal tanggung jawab, soal balas budi. Ayah tidak bisa melupakan jasa keluarga Ali. Kita harus menghargai itu. Aku menangis malam itu, merasa tak berdaya dan terjebak. Segala rencana hidup yang selama ini kurangkai dengan Rangga seolah hancur di depan mataku. Hidupku tak lagi sepenuhnya dalam kendaliku, dan meskipun Rangga mencoba meyakinkanku untuk melawan keputusan ayahku, pada akhirnya aku memilih untuk patuh. Aku tak bisa melawan ayahku, tak bisa mengabaikan rasa hormat yang selama ini tertanam dalam diriku. Aku merasa terpaksa melangkah ke arah yang tak pernah kuinginkan. Hari pernikahan tiba dengan cepat. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin putih yang indah, namun hatiku begitu kosong. Senyum yang kupaksakan di wajahku terasa hampa. Di balik gaun ini, di balik semua kemegahan upacara, aku merasa seperti seorang tahanan.
Aku menikahi pria yang tak kucintai, tidak aku kenal, dan tidak pernah kuinginkan dalam hidupku. Ali adalah pria yang sopan, ramah, dan sangat menghargai. Dia juga cukup disegani di sekitar. Dia juga cukup disegani di sekitar lingkungannya, mengingat dirinya adalah seorang ustadz muda yang cukup dikenal tetangga. Dia tidak pernah sekalipun memaksakan apapun padaku. Dari hari pertama kami menikah, dia selalu memberiku ruang, tidak pernah menyentuhku, bahkan tidak pernah memaksaku untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh seorang istri. Melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan pengantin di malam hari. Namun, itu justru membuatku semakin merasa terasing. Setiap malam aku tidur di sampingnya, merasakan jarak yang tak terucapkan di antara kami. Di sisi lain, hatiku masih ada pada Rangga. Aku masih ingat malam-malam yang kuhabiskan bersamanya, tawa kami, pelukan hangatnya, dan perasaan nyaman yang selalu kurasakan bersama Rangga. Sekarang semua itu terasa jauh, seperti mimpi yang tak lagi bisa kugapai. Aku menjalani hari-hari dengan Ali, tapi hatiku tetap tertinggal di masa lalu, bersama pria yang benar-benar kucintai. Pernikahan ini bukanlah pernikahan yang kuinginkan, dan aku tidak tahu apakah aku bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku adalah istri Ali, tapi hatiku masih milik Rangga. Setiap hari terasa seperti penantian tanpa akhir, menunggu sesuatu yang tak pernah terjadi, menunggu cinta yang tak kunjung datang. Aku tahu Ali adalah pria yang baik, dan mungkin suatu hari aku akan belajar mencintainya. Tapi saat ini aku merasa hampa, terperangkap dalam pernikahan yang tidak ku mengerti, terikat pada tanggung jawab yang tidak pernah kuinginkan. Setiap pagi, aku terbangun dengan perasaan yang sama, kosong. Ali, suamiku, selalu bangun lebih awal dari aku untuk menunaikan sholat subuh. Aku sering mendengarkan suara lirihnya berdoa dalam kesunyian dini hari. Namun suara itu justru membuat hatiku semakin hampa. Aku bangun dengan perasaan gelisah. Hari-hari yang kulalui terasa lambat dan monoton. Rumah ini yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman malah terasa seperti penjara. Aku berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, melihat segala hal yang tak pernah berubah. Meja kayu dengan kursi-kursi sederhana, dapur kecil yang jarang kugunakan, dan kamar tidur yang kami selalu tampak rapi namun dingin. Kehidupan di sini begitu sunyi, tak ada hiruk-pikuk kota yang biasa aku dengar setiap hari di masa lalu. Dari jendela kecil di ruang tamu aku bisa melihat pemandangan desa yang tenang dan hijau. Tapi ketenangan ini hanya membuatku merasa semakin terasing. Suara ayam berkokok dan derit pintu-pintu rumah tetangga terdengar. Tapi itu semua tak bisa mengisi kekosongan yang kurasakan di dalam hatiku. Hidup di desa ini sangat berbeda dari kehidupanku sebelumnya. Dan aku tidak pernah benar-benar siap untuk perubahan yang begitu drastis. Dulu di kota, aku memiliki kebebasan untuk memilih apapun yang ku mau. Aku bisa pergi ke kafe mana aja, bertemu teman-teman setiap saat, atau sekedar menikmati sore di mall. Rangga selalu ada di sisiku, memastikan bahwa aku bahagia. Kami sudah merencanakan hidup kami bersama. Masa depan yang tampak begitu indah. Namun kini semua itu terasa seperti mimpi yang terpecah berkeping-keping. Aku sering duduk di tepi ranjang, memandangi dinding kamar yang sepi. Dalam benakku, bayangan Rangga selalu muncul. Ada rasa sesal yang terus menghantui, bahwa aku membiarkan cinta yang kurasa untuknya hancur begitu saja karena perjodohan ini. Suamiku mungkin pria baik, tapi dia bukan Rangga. Dan itulah yang membuat hatiku semakin sulit untuk menerimanya. Setiap teman-teman lamaku dari kota menghubungiku, aku selalu berpura-pura bahagia. Mereka sering bertanya kabar, menanyakan bagaimana kehidupanku di desa. Aku baik-baik saja, jawabku, selalu dengan senyum yang kubuat-buat. Meskipun kenyataannya jauh dari itu, aku berusaha menyembunyikan rasa kesepian yang kian menggerogoti dari dalam. Karena aku tidak ingin mereka tahu betapa sulitnya kehidupanku yang sekarang aku jalani. Di antara percakapan-percakapan palsu itu, ada perasaan malu yang tidak bisa kuhilangkan. Aku malu pada diriku sendiri, malu pada keputusan yang aku ambil. Aku tahu bahwa ini adalah pilihanku, menerima pernikahan ini demi ayahku. Tapi aku tidak pernah menyangka akan seberat ini. Setiap hari terasa seperti menjalani hukuman yang tidak pernah ku tahu kapan akan berakhir. Suamiku di sisi lain selalu menunjukkan keramahan dan perhatian, meskipun tanpa kehangatan. Dia memastikan aku tidak pernah kekurangan apapun, makanan, pakaian, dan kenyamanan fisik. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ia berikan, cinta. Hubungan kami terasa seperti kewajiban belaka, sesuatu yang harus dijalani tanpa ada perasaan yang mendalam. Setiap kali aku melihat suami-suami lain yang menggandeng istrinya dengan penuh cinta dan kasih sayang, aku merasa iri. Ada rasa sakit yang tak terkatakan di dalam hatiku. Mengapa mereka bisa bahagia sementara pernikahanku dengan suamiku terasa begitu dingin dan jatuh?
Kadang-kadang aku bahkan bertanya pada diriku sendiri, apakah aku yang salah? Apakah aku terlalu keras hati untuk menerima kenyataan bahwa hidupku sekarang adalah harapan suamiku, bukan Rangga? Namun meski aku tahu jawabannya, aku tidak bisa mengubah apa yang kurasakan. Aku tidak mencintainya. Setiap kali aku mencoba mendekat padanya, ada dinding tak terlihat yang selalu memisahkan kami. Dinding itu yang dibangun dari kebekuan hati dan rasa bersalah semakin tinggi setiap harinya. Suamiku sendiri seperti tak pernah menunjukkan bahwa ia peduli pada masalah ini. Ia tetap menjadi sosok yang bijak, tenang, dan tak pernah memperlihatkan kemarahan atau kekecewaannya padaku. Kadang aku berharap dia akan marah atau mungkin berkata sesuatu yang bisa mengubah keadaan ini. Tapi suamiku tidak pernah melakukannya. Dia tetap seperti dirinya yang tenang dan penuh pengertian. Tapi pengertian itulah yang justru membuatku merasa semakin terasing. Setiap malam aku tidur di sampingnya, tapi rasa dingin selalu menyelimuti kamar kami. Keheningan di antara kami terasa begitu nyata, seperti bayangan gelap yang selalu hadir di antara obrolan kami. Bahkan ketika suamiku berbicara, aku merasa seolah-olah dia berbicara dari kejauhan. Tidak benar-benar ada di sini bersamaku. Hidupku perlahan-lahan berubah menjadi rutinitas yang membosankan. Aku bangun setiap pagi dengan harapan yang semakin pudar. Aku menjalani hari-hari dengan rasa hampa, tanpa ada tujuan yang jelas. Aku tidak tahu harus berbuat apa untuk mengubah keadaan ini. Dan semakin lama aku merasa seperti hanyut dalam lautan kesunyian yang tak bertepi. Ada saat-saat di mana aku merasa ingin lari dari semuanya, meninggalkan suamiku dan kembali ke kehidupan lamaku. Tapi rasa hormat pada ayah dan perasaan bahwa aku terjebak dalam pernikahan ini membuatku bertahan. Mungkin di suatu tempat di dalam hatiku, aku berharap ada keajaiban yang bisa mengubah perasaan kami berdua. Meski sudah hampir setahun menikah dengan suamiku, bayangan Rangga masih aja terus menghantui. Dalam setiap helai hari yang kulewati di desa ini, aku masih sering terjaga oleh kenangan-kenangan tentang dia. Wajahnya yang selalu ceria, senyum yang membuatku merasa dicintai, dan sentuhan lembut yang membuatku merasa dihargai. Semua itu terasa seperti fantasi yang terus-menerus menggoda pikiranku, memaksa aku untuk bertanya-tanya tentang apa yang mungkin terjadi jika aku tidak menikah dengan suamiku. Setiap malam ketika ketenangan desa mulai menyelimuti rumah, aku duduk di tepi tempat tidur dan membiarkan kenangan-kenangan itu menyergap pikiranku. Suara angin yang menerpa jendela, lampu-lampu yang redup, dan kesunyian malam terasa semakin menekankan betapa kosongnya hatiku. Dalam momen-momen ini, aku sering teringat percakapan kami, momen-momen di mana aku merasa sangat hidup, penuh dengan rasa cinta dan harapan akan masa depan bersama. Kadang-kadang aku merasa tergoda untuk menghubungi Rangga, untuk mengetahui bagaimana kabarnya, dan apakah dia masih memikirkan aku. Ada satu malam khusus yang kuingat dengan jelas, aku duduk di depan telepon. Jari-jari tanganku gemetar saat aku mengetik pesan yang sederhana, namun penuh perasaan. Apa kabar? Aku merindukanmu. Namun ketika jari-jariku hampir menekan tombol kirim, aku selalu berhenti. Ada sesuatu dalam diriku yang tahu bahwa mengirim pesan itu tidak akan membawa kebahagiaan yang kuinginkan. Rasanya seperti melawan naluri yang lebih dalam, sebuah pemahaman bahwa hidupku saat ini adalah kenyataan yang harus kuhadapi. Meski terasa pahit dan penuh penyesalan, kesadaran ini membuatku menarik kembali pesan itu, menutup aplikasi pesan dan berusaha untuk melupakan sejenak kenangan yang mengganggu. Tetapi meskipun aku berusaha keras untuk menerima pernikahan ini, bayang-bayang Rangga tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali aku berjalan ke sekitar rumah, ada tempat-tempat yang pernah kami kunjungi bersama atau momen-momen di mana kami berbagi tawa dan ceria. Semuanya mengingatkanku kepadanya. Rumah ini yang seharusnya menjadi tempat ternyaman, seringkali terasa seperti ruangan yang penuh dengan kenangan yang tidak bisa kuingkari. Aku bahkan sering membayangkan bagaimana jika aku dan Rangga masih bersama. Apakah kita akan memiliki kehidupan yang bahagia seperti yang pernah kami impikan? Aku membayangkan kami tinggal di sebuah apartemen yang indah di tengah kota, dikelilingi oleh teman-teman dan keluarga, menikmati kehidupan yang penuh warna. Mungkin aku akan terus bekerja di bidang yang kuinginkan, dan Rangga akan terus menjalani karirnya yang sukses. Namun, kami akan melakukannya bersama-sama. Namun kenyataan yang kuhadapi adalah jauh dari impian itu. Aku terjebak dalam pernikahan yang tidak kumau. Hidup di desa yang asing dan jauh dari kehidupan yang kumiliki sebelumnya. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, dan itu adalah kesadaran yang menyakitkan.
Setiap kali aku mencoba untuk melepaskan kenangan-kenangan itu, aku merasa seperti menarik tali yang semakin panjang, semakin jauh dari apa yang tak pernah aku impikan. Dalam beberapa kesempatan aku mencoba untuk berbicara dengan suamiku tentang perasaanku, tapi selalu ada ketidakmampuan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya kurasakan. Dia mendengar dengan sabar, tapi aku merasa kata-kataku tidak pernah benar-benar mencerminkan betapa dalamnya luka ini. Aku tidak ingin membuatnya merasa bersalah atau tertekan, tapi terkadang aku berharap ada cara untuk mengungkapkan betapa sulitnya hidupku tanpa menyakiti hatinya. Di sisi lain, aku terus berusaha untuk menghargai apa yang telah kubangun bersamanya. Aku tahu bahwa dia adalah pria yang baik dan penuh perhatian, dan aku tidak ingin melukai perasaannya dengan kenangan-kenangan dari masa laluku. Tapi dalam diamku, aku sering bertanya-tanya, apakah dia menyadari betapa sulitnya bagiku untuk hidup di antara dua dunia. Dunia yang penuh dengan cinta dengan Rangga, dan dunia yang sekarang kuhadapi dengan suamiku. Aku berusaha untuk beradaptasi dan mencari cara untuk merasakan kebahagiaan dalam hidupku ini. Aku mulai mencari hal-hal baru, berinteraksi lebih banyak dengan tetangga, dan mencari aktivitas yang bisa mengalihkan pikiranku dari kenangan-kenangan lama. Meskipun tidak selalu mudah, aku tahu bahwa aku harus terus berjuang dan mencari cara untuk merasakan kebahagiaan, meskipun ada perasaan yang tak bisa aku kendalikan. Namun meskipun aku berusaha keras, bayangan Rangga tetap menghantui. Setiap kali aku berpikir bahwa aku mungkin menerima kenyataan, kenangan-kenangan itu muncul kembali, membawa rasa rindu dan penyesalan. Aku tidak bisa melupakan masa lalu dan terkadang rasanya seperti beban yang terlalu berat untuk kuangkat. Aku berharap suatu hari nanti aku bisa menemukan kedamaian dalam hidupku dan benar-benar melepaskan masa lalu. Tapi hingga saat itu tiba, aku akan terus berjuang dengan kenangan-kenangan yang menghantui, sambil mencoba untuk membangun masa depan yang baru dan lebih baik bersama suamiku. Aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku tidak punya pilihan selain terus melangkah dan mencari kebahagiaan di tengah kebingungan dan kesedihan. Suamiku adalah sosok yang sempurna di mata banyak orang. Di desa tempat kami tinggal, dia dihormati sebagai ustadz yang penuh karisma. Setiap kali suamiku keluar rumah, ada saja orang-orang yang datang menghampirinya, meminta nasihat atau sekedar menyapa dengan penuh taksim. Anak-anak kecil berlarian menghampirinya, menyelami tangannya dengan senyum penuh hormat. Orang tua mendatanginya hanya karena meminta nasihat. Bagiku, suamiku adalah figur yang sulit disandingkan dengan kepribadianku yang berasal dari latar belakang berbeda. Kehidupan kota dan semua hiruk-pikuknya tampak begitu jauh dari dunia suamiku yang penuh kesederhanaan. Aku sering melihatnya mengajar anak-anak mengaji di masjid. Ia berbicara dengan lembut, penuh dengan kesabaran saat membimbing mereka membaca ayat demi ayat. Tawa anak-anak itu selalu terdengar saat suamiku memberikan selingan cerita, membawa mereka ke dunia yang lebih mudah dipahami, melihatnya berinteraksi dengan tetangga. Aku paham kenapa semua orang begitu menghormatinya. Suamiku adalah pria yang, meskipun terlihat sederhana, menyimpan karisma yang mendalam. Namun, di balik segala penghormatan yang diterima suamiku, ada satu kenyataan yang hanya aku yang tahu. Suamiku tidak pernah menyentuhku, bahkan setelah kami menikah hampir setahun. Hidup di bawah atap yang sama, berbagi rutinitas harian, namun aku tetap merasa seperti seorang tamu di rumah ini. Suamiku memperlakukanku dengan sangat sopan dan baik, tapi dia selalu menjaga jarak. Setiap malam aku tertidur di ranjang yang sama dengannya, namun rasa kesendirian itu terus menghantui. Aku tidak tahu apa yang salah, apakah aku tidak cukup menarik di matanya, atau apakah dia tidak menginginkanku sama sekali. Dalam hati pertanyaan-pertanyaan ini terus berkecamuk, namun aku terlalu takut untuk menanyakannya langsung. Setiap kali aku mencoba mendekatinya, ia selalu punya cara untuk menghindar, meski caranya selalu lembut dan tak menyakitkan. Kadang dia akan memulai percakapan tentang sesuatu yang ringan, atau sesekali dia akan berkata, "Kamu pasti lelah, istirahatlah dulu." Sikapnya yang penuh dengan keramahan dan perhatian justru semakin membingungkanku. Di mata orang lain, aku sangat beruntung bisa menikah dengan pria seperti dia. Setiap wanita di desa pasti menginginkan posisi yang aku miliki, menjadi istri dari seorang ustadz yang dihormati, yang bijaksana dan hidup penuh ketaatan. Tapi, di balik semua itu ada kesepian yang hanya aku yang bisa merasakannya. Malam demi malam aku berbaring di samping suamiku, menatap punggungnya yang selalu terjaga jaraknya dariku. Aku tidak pernah merasakan kehangatan pelukannya, tidak pernah merasakan ciuman lembut di keningku sebelum tidur, seperti yang sering kulihat pada pasangan lain.
Hubungan kami terasa lebih seperti dua orang asing yang terjebak dalam pernikahan yang hanya berjalan karena kewajiban. Ada kalanya aku mencoba membicarakan topik-topik yang lebih pribadi, berharap menemukan celah untuk memahami perasaannya. Tapi suamiku selalu menjawab dengan bijak, tanpa pernah menyinggung apa yang sebenarnya sedang menghalangi kami. Ia tetap menjadi sosok yang selalu tenang, seakan-akan tak ada yang salah di antara kami. Sampai pada satu titik, aku mulai mempertanyakan perasaan suamiku padaku. Apakah ia tidak mencintaiku? Apakah pernikahan ini hanya bentuk dari balas budi seperti yang pernah dikatakan ayah? Dalam diam aku bertanya-tanya, apakah mungkin aku hanya beban baginya, istri yang tidak ia cintai, yang mungkin hanya mengganggu hidupnya. Namun, meskipun perasaan itu terus menghantuiku, aku tidak pernah bisa benar-benar membencinya. Suamiku terlalu baik untuk dibenci. Dia selalu memperlakukanku dengan hormat, selalu memastikan aku mendapatkan segala yang kubutuhkan, dan tidak pernah sedikit pun membuatku merasa tak dihargai. Justru sikapnya penuh dengan perhatian, ini yang semakin membuatku tenggelam dalam kebingungan. Bagaimana mungkin seorang pria yang begitu baik tidak pernah mendekat secara fisik kepada istrinya sendiri? Suatu hari ketika kami sedang duduk bersama di beranda rumah, menikmati teh hangat di sore hari yang sejuk, aku mencoba untuk membicarakannya lagi. Sore itu angin berhembus lembut, membawa aroma tanah yang basah setelah hujan. Suamiku duduk di sebelahku, membaca buku tentang tafsir yang sering ia pelajari. Aku menatapnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Mas Ali," panggilku pelan. Ia menoleh ke arahku, matanya yang tenang menatapku dengan penuh perhatian. "Iya, ada apa, Dik?" Aku terdiam sejenak, merasa ragu, namun perasaan tak nyaman yang sudah kupendam mendorongku untuk bicara. "Kenapa Mas Ali selalu menjaga jarak dariku?" tanyaku akhirnya. Suaraku sedikit bergetar. Kita sudah menikah hampir setahun, tapi aku merasa seperti ada dinding di antara kita. Suamiku menutup bukunya dengan perlahan. Tatapannya beralih ke langit senja yang mulai memerah. Ada keheningan yang panjang sebelum akhirnya ia berbicara. "Aku tahu ini berat untukmu, Dik," jawabnya pelan, "dan aku tidak ingin kamu merasa terjebak." "Apa maksudmu?" tanyaku mencoba mencari jawaban yang lebih jelas. Suamiku menghela nafas panjang. "Aku tahu sejak awal pernikahan ini tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Aku tahu kamu mencintai Rangga dan aku juga tahu pernikahan ini bukanlah pilihan hatimu." Aku terkejut mendengar namanya disebut. "Kamu tahu tentang Rangga?" Dia mengangguk. "Aku mendengar percakapanmu dengan ayahmu sebelum pernikahan ini terjadi. Aku tahu hatimu belum sepenuhnya di sini." Air mataku mulai mengalir tanpa aku sadari. "Jadi itukah alasannya kenapa kamu tidak pernah menyentuhku?" Suamiku menatapku. Matanya dipenuhi dengan kejujuran yang membuat hatiku bergetar. "Aku tidak ingin memaksakan apapun padamu. Aku tahu kamu tidak mencintaiku. Jika aku melakukan hubungan suami istri denganmu tanpa adanya cinta di antara kita, itu seperti aku memaksamu. Bahkan mungkin seperti memperkosamu. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulakukan." Perkataannya menghantamku begitu keras. Aku terdiam, merasa begitu terharu dan bingung pada saat yang bersamaan. Suamiku begitu mencintaiku, tapi dia memilih untuk menahannya karena dia tidak ingin melukai perasaanku. Akhirnya dengan perasaan campur aduk, aku berkata, "Mas Ali, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku tidak pernah memberikan cinta yang pantas kau dapatkan. Aku hanya berpikir tentang diriku sendiri dan perasaanku terhadap Rangga. Tapi malam ini aku sadar betapa sabarnya kau, betapa dalamnya cintamu padaku, bahkan jika kau tidak pernah mengatakannya secara langsung." Suamiku terdiam, menatapku dengan mata yang lembut. Aku bisa melihat kilasan kesedihan di sana. Tetapi juga ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang penuh dengan pengertian dan ketulusan. Dia meraih tanganku, menggenggam dengan lembut. "Aku hanya ingin kamu bahagia," katanya dengan suara yang tenang. Kata-katanya membuatku semakin terisak. Aku merasa terharu dan penuh penyesalan. Suamiku telah melalui semuanya dengan kesabaran yang luar biasa. Sementara aku terus-menerus terjebak dalam kenangan masa lalu dan ketidakbahagiaan. Dia tidak hanya membantuku menavigasi kehidupan baru, tapi juga menghormati perasaanku dan memilih untuk menunggu, meskipun tanpa kepastian kapan aku akan benar-benar menerima pernikahan ini. Selama beberapa bulan terakhir, aku telah mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa ini. Aku mulai ikut berpartisipasi dalam kegiatan komunitas pengajian yang dipimpin suamiku. Aku juga semakin banyak terlibat dalam kegiatan sehari-hari suamiku. Malam ini, setelah kami berbicara dan saling memahami, aku mulai menyadari bahwa pernikahan ini bukanlah akhir dari perjalanan, tapi awal dari sebuah perjalanan baru.
Aku berjanji pada diriku sendiri untuk berusaha lebih keras dalam membangun hubungan kami dan mencari kebahagiaan dalam kehidupan yang kami jalani bersama. Suamiku dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya telah menunjukkan kepadaku arti sebenarnya dari cinta dan kesabaran. Dia adalah cerminan dari segala yang kuinginkan dalam seorang pasangan, bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam tindakan dan sikapnya. Malam itu, aku merasa bahwa aku telah membuat langkah besar menuju penerimaan dan kebahagiaan. Meskipun perjalanan kami masih panjang dan penuh tantangan. Kehidupan kami mulai menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan yang baru. Aku dan suamiku semakin dekat dan cinta kami meskipun perlahan tumbuh, terasa semakin mendalam. Kami merencanakan masa depan dengan penuh harapan dan impian. Salah satu impian terbesar kami adalah memiliki seorang anak. Ketika aku akhirnya hamil, kebahagiaan kami tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kami membayangkan masa depan yang penuh dengan tawa dan cinta bersama buah hati kami yang kami beri nama Dava. Kehamilanku membawa perubahan besar dalam hidup. Suamiku sangat perhatian dan selalu memastikan aku mendapatkan perawatan yang terbaik. Dia selalu di sampingku, memberikan dukungan emosional dan fisik yang kita butuhkan. Dia sering bercerita tentang betapa bahagianya dia menantikan kehadiran Dava dan betapa besar cintanya terhadap kami berdua. Namun kebahagiaan kami tidak bertahan lama. Suatu sore sehabis asar, ketika aku sedang bersantai di rumah, suamiku keluar untuk melakukan pengajian di desa tetangga. Saat suamiku dalam perjalanan, aku merasakan sesuatu yang tak beres. Hatiku merasa cemas, dan aku tidak bisa menjelaskan mengapa. Aku mencoba menghubunginya melalui telepon, tetapi tidak ada jawaban. Kecemasan itu semakin memuncak ketika aku mendengar kabar buruk melalui telepon dari salah seorang tetangga. Suamiku mengalami kecelakaan serius di jalan raya. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Aku bergegas menuju lokasi kecelakaan dengan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Setibanya di rumah sakit, aku melihat wajah-wajah yang penuh kesedihan dari teman-teman dan keluarga. Mereka menghiburku dengan kata-kata penghiburan, tetapi aku merasa seperti tidak dapat bernafas. Setiap detik terasa seperti beban berat yang tak tertanggung. Dokter akhirnya mendekat dan memberi kabar buruk yang lebih jelas. Suamiku mengalami luka parah dan tak selamat dari kecelakaan tersebut. Aku merasa dunia ini telah kehilangan seluruh maknanya. Di tengah-tengah rasa sakit dan kehilangan, aku juga merasa momen indah yang pernah kuimpikan bersama suamiku dan Dava hancur berkeping-keping. Malam itu aku duduk di rumah sakit, menangis tanpa henti. Aku merasa seperti terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa dalamnya rasa kehilangan ini. Suamiku yang penuh dengan cinta dan pengertian telah pergi begitu tiba-tiba. Dan di dalam diriku ada seorang bayi yang tidak pernah bisa mengenal ayahnya. Beberapa minggu setelah pemakaman suamiku, aku melahirkan Dava. Dia lahir dengan selamat, tapi di tengah-tengah kebahagiaan kecil ini, aku merasa seperti ada kekosongan yang tak bisa diisi. Setiap suamiku menatap wajah Dava, aku teringat pada suamiku, dan betapa bahagianya dia akan merasakan kehadiran anak kami. Kehidupan yang baru ini, meskipun penuh dengan harapan dan kebahagiaan, juga terasa berat dan penuh dengan kesedihan. Aku harus belajar bagaimana melanjutkan hidup tanpa suamiku sambil memberikan yang terbaik untuk Dava. Aku berjanji pada diriku sendiri dan kepada suamiku bahwa aku akan menjadi ibu yang baik untuk anak kami dan akan menjaga kenangan indah tentang suamiku dengan penuh cinta. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan setiap langkah terasa seperti perjuangan yang berat. Aku berusaha untuk tetap kuat, untuk memberikan kasih sayang yang terbaik untuk Dava. Meski kebahagiaan kami tidak lengkap, aku tahu bahwa suamiku akan selalu menjadi bagian dari hidup kami melalui kenangan dan cinta yang dia tinggalkan. Dengan hati yang berat dan penuh rasa syukur, aku melanjutkan hidup ini dengan tekad untuk menghargai setiap momen bersama Dava. Aku berdoa agar suamiku melihat dari tempat yang tenang dan tahu betapa kami mencintainya. Meski hidup kami tidak berjalan seperti yang kami rencanakan, aku percaya bahwa setiap langkah yang kami ambil adalah bentuk cinta dan pengorbanan yang abadi.